Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadratis sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mubassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasair sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Ya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah satu kali lagi. Kita khususkan, kita mohon kepada Allah untuk orang-orang yang sudah menginfakkan hartanya demi membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang telah mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah semua keluarga mereka yang sudah dipanggil oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua serta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupan mereka. Semua usaha mereka diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat mereka diluluskan oleh Allah. Semua urusan mereka dimudahkan dan digampangkan oleh Allah. Apa yang menjadi niat mereka dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa Ustaz bacanya? 220. Yang mana? Faslun. Lah, tentang rezeki ini.
Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 220, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa, Bang? 55. Kiai, udah ketemu Kiai? Pak Yusuf udah ada kitabnya? Ketemu, udah. Mang Udin udah ketemu? Mang Judin udah? Mang Manta udah? Kong? Udah ketemu Kong? Bang Yani udah ketemu? Bang Ridwan udah? Bang Sarip? Bang Imam? Bang Hendrik? Udah? Bang Tony udah ketemu? Mang Debleng ada kitabnya Mang Debleng? Mang Jelani? Paroni ada kitabnya? Belum? Saya udah ketemu? Mas Ayu udah? Bang Dimas? Udah ketemu? Orang belakang Pak Juju udah ketemu? Oh. Aki kita mana? Ki udah ketemu Ki? Seolah-olah tuaan Ki Juju sama Ngkong. Udah, sambil jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa'alaika biqat'i hadhil aqobatis syadidatil mani'ati bidaf'i hadhil awaridil arba'ati wa izahati illatiha. Udah tuh. Fa'alaika, maka kewajiban atasmu biqat'i hadhil aqobatis syadidatil mani'ati, mengatasi tingkatan yang penuh kesulitan ini, yang menghalangimu untuk beribadah, bidaf'i hadhil awaridil arba'ati, dengan menepis rintangan-rintangan yang 4 ini, wa izahati illatiha, dan menghilangkan penyakit-penyakitnya. Udah tuh. Agar kita bisa beribadah kepada Allah, kita harus melewati tingkatan ini, tingkatan awarid, terutama rintangan yang 4 ini, yang berkaitan dengan rizki, berkaitan dengan kekhawatiran,
berkaitan dengan ketetapan Allah, dan berkaitan dengan musibah yang kita alami. Itu 4 hal. Apa itu? Wa illa fala tada'uka talkuru maksudaka minal ibadati walitatafakkaru fiha fadlan an antudrikaha wa tuhassilaha. Jika kamu tidak bisa mengatasi rintangan-rintangan yang 4 ini, fala tada'uka talkuru maksudaka minal ibadati, maka rintangan-rintangan ini tidak akan membiarkan dirimu mengingat tujuanmu dari ibadah. Walitatafakkaru fiha, dan 4 hal ini tidak akan membiarkan dirimu berpikir dalam hal ibadah. Fadlan an antudrikaha wa tuhassilaha, lebih-lebih dari munculnya semangat ibadah dalam dirimu dan kamu bisa mengerjakan ibadah tersebut. Udah tuh, jelas. Bang Herik paham? Kalau kita belum bisa mengatasi rintangan-rintangan ini, maka kita akan teralihkan dari tujuan kita beribadah. Dan kita tidak akan sempat berpikir untuk melakukan ibadah. Apalagi sampai muncul semangat dan bisa mengerjakan ibadah. Sulit kalau masih belum bisa mengatasi 4 rintangan ini. Udah tuh, jelas ya. Kiai nambahin. Yang kemarin Kiai, yang pertama terkait masalah rizki, yang kedua terkait masalah kekhawatiran, yang ketiga terkait ketetapan Allah, yang keempat terkait dengan musibah yang kita alami. Itu 4 yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Wa inna likulli wahidin minha syuglan syagilan ajilan wa ajilan. Dan bagi tiap-tiap salah satu dari 4 rintangan ini, syuglan syagilan, memiliki cara tersendiri yang membuat kita lupa dari ibadah, ajilan wa ajilan, baik selama kita hidup di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Udah tuh. Lah, sepi amat rumahnya. Apa Ustaz? Artinya begitu gimana? Ajilan itu segera, wa ajilan itu nanti gitu. Sekarang dan nanti. Ya sekarang di dunia, nanti di akhirat. Gitu udah. Enak kan begitu ya? Pakai protes dia. Thumma inna a'dolaha wa a'zomaha amruha dar rizqi wa tadbiruha. Kemudian dari 4 rintangan itu, yang paling sulitnya dan yang paling besar yaitu hal-hal yang terkait masalah rezeki dan perencanaannya.
Gimana? Enggak, bukan hubud dunia. Ini mah nyari rezeki, bukan hubud dunia, bukan. Kalau kita dikasih penyakit oleh Allah, masih bisa kita tahan. Kita dikasih musibah, masih bisa kita tahan. Ketetapan dan takdir Allah masih bisa kita terima, mungkin. Kekhawatiran masih bisa kita tepis. Tapi kalau masalah rizki, Mang Pudin udah jawab aja berat katanya. Karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup kita, gitu kan. Sebagai manusia kita butuh makan, butuh minum, dan untuk makan itu terkadang butuh alat buat belinya. Gitu. Mau kagak mau jadinya kudu nyari duit, kan begitu. Itu rintangan terbesar tuh. Kita kagak nyari duit, ntar pergi mana, dapur kagak ngebul, begitu kan. Gitu. Makanya masalah rezeki ini merupakan rintangan yang terbesar bagi orang yang mau ibadah. Gitu. Gimana Bang Yani? Bener kagak itu? Bener. Gimana Ustaz? Fa innahul baliyatul kubra li'ammatil khalqi. Maka sesungguhnya rizki itu merupakan ujian terbesar bagi mayoritas makhluk. Itu ujian terbesarnya tuh. Pengen ngikut ngaji mah pengen. Cuma besok masuk pagi saya, begitu kan? Kita ngaji besok pagi kerja sempoyongan kan begadang. Gitu. Kita nggak kerja, kita paksain ngaji, bini bisa manyun di rumah, kan begitu jadinya. Itu rintangan terbesar. Kalau timbang sakit masih bisa dipaksain, biar kata pala puyeng bet bisa dipaksain. Bang Hendrik samper saya apa? Kepala saya keliangan banget ini, kagak bisa naik motor sendiri, bisa itu mah. Gimana Mor? Tapi kalau udah menyangkut masalah rezeki, begitu Bang Ridwan ya? Belum lagi yang emang kerjanya berat. Pulang ke rumah udah jam 10 malam, badan masih pada pegel, masih pada bau keringet. Mana jadwal ngaji jam 11, belum istirahat pisan, berangkat apa kagak ya? Ujung-ujungnya dikalahin dah, udah dah. Ngasoh dulu ngaji, prek gitu. Itu makanya rezeki merupakan ujian terbesar bagi mayoritas makhluk. At'abat nufusahum, mereka bikin capek diri mereka sendiri. Wasyagolat qulubahum, mereka bikin sibuk hati mereka. Mikirin duit aja, sibuk. Wa aktarat humumahum, dan makin banyak kepusingan mereka. Apalagi biasanya orang makin banyak duitnya, makin banyak kepengenannya. Gitu. Bang Imam lagi nggak punya duit, kagak pengen ngapa-ngapain. Begitu punya duit, pengen jalan-jalan, pengen beli anu, pengen punya ono. Gitu. Makin banyak kepusingannya.
Apalagi emang punya angsuran kan. Dikit lagi mau jatuh temponya. Itu pusingnya bukan main itu. Kagak percaya tanya dah sesat diri. Pusing. Wa dhayya'at a'marahum. Mereka sia-siakan umur mereka. Ujung-ujungnya waktu yang mereka miliki, usia yang mereka miliki, mereka habiskan cuma sekedar buat nyari duit, nyari rezeki. Ibadah ketinggalan, bahkan sampai sholat 5 waktu kadang-kadang ketinggalan. Gara-gara sibuk nyari duit. Kali kalau ngaji mati bang seminggu 2 kali. Gitu. Kadang-kadang sholat sampai ketinggalan. Gitu. Yang memang fardu banget. Gitu. Wa a'zamat taba'atuhum. Taba'atihim. Wa auzarahum. Dan semakin besar rasa lelah yang mereka terima. Dan semakin besar beban yang mereka miliki. Semakin besar hisabnya. Semakin banyak usia yang kita sia-siakan, semakin besar tanggung jawabnya. Wa adalat bihim anillahi ta'ala wa khidmatihi ila khidmatid dunya wa khidmatil makhluqina. Dan mereka bergeser dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berkhidmat kepada Allah menjadi berkhidmat kepada dunia dan berkhidmat kepada makhluk. Apa? Tadinya kita diciptakan oleh Allah tujuannya agar kita berkhidmat kepada Allah. Ini malah kita tinggalkan itu, malah sibuk berkhidmat kepada dunia dan berkhidmat kepada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Cuma gara-gara rizki pada akhirnya ibadah yang menjadi tugas utama mereka ditinggalkan demi mencari rizki. Jangan bengong Mas Wahyu, tanya aja, tanya. Gitu. Jangan bengong. Iya, Kiai, silakan. Bisa nggak kita mencari rezeki tapi tetap kita ibadah? Ya memang harusnya seperti itu, Kiai. Gitu. Harusnya seperti itu memang. Cuma kebanyakan orang kita sendiri nih, kebanyakan kita begitu mulai sibuk nyari rezeki, nyari duit, apalagi tanggungannya udah banyak, ujung-ujungnya ibadah dikalahkan. Itu masalahnya, Kiai. Emang kudunya dua-duanya, ibadah tetap berjalan, dikerjain, nyari rezeki juga tetap kudunya seperti itu. Cuma kadang-kadang penyakit kita begitu udah sibuk nyari rezeki, nyari duit, ibadahnya kita kalahkan. Itu yang jadi masalah tuh. Makanya di sini dibahas rezeki itu menjadi rintangan terbesar bagi orang yang mau ibadah. Begitu, Kiai. Emang kudunya begitu, ibadah ya jalan, nyari rezeki ya jalan. Bahkan kalau niatnya lurus, nyari rezekinya pun bernilai ibadah, gitu kan. Kalau niatnya lurus. Kadang-kadang kebanyakan kita nyari rezeki sampai mengorbankan kewajiban ibadah kita. Itu masalahnya. Abang Hendrik.
Kan ujung-ujungnya Pak Ridwan yang kagak enak gitu. Gara-gara ngajak temen jamaah ini kerja pada kagak datang kan begitu. Bercanda Pak Ridwan, bercanda. Harusnya berjalan dua-duanya, seiring sejalan. Ibadah tetap kita kerjakan, nyari rezeki pun tetap kita jalankan. Gitu. Jangan sampai kita kalahkan ibadahnya karena sibuk nyari rezeki itu. Dan kebanyakan kita keplesetnya di situ. Karena sibuk nyari rezeki sehingga ibadah kita kalahkan. Itu masalahnya Kiai. Ntar. Karena ini dasarnya dulu. Banyak orang yang nyari rezeki sehingga mengalahkan ibadah. Tapi buat orang-orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu, mencari rezekinya pun bernilai ibadah. Gitu. Tapi kebanyakan orang kan nyari duit, sholat ditinggal, gitu. Puasa ditinggal, ngaji ditinggal, semuanya gitu jadinya gara-gara sibuk nyari duit gitu. Ya ntar deh tuh ada bahasanya gitu. Harusnya dia berkhidmat kepada Allah karena sibuk nyari rezeki, nyari duit, sehingga bergeser di dunia ini dia malah berkhidmat kepada dunia dan berkhidmat kepada manusia. Itu masalahnya. Sampai ibadahnya, sampai sholatnya, sampai zikirnya bukan lagi diniatin buat khidmat kepada Allah, tapi diniatin biar rezekinya banyak gitu. Itu masalahnya. Fa'ashu fid dunya fi zulmatin wa ghaflatin wa ta'abin wa nasobin wa mahanatin wa dhullin wa qadimul akhirati mafalisa, atau akhirata ya, wa qadimul akhirata mafalisa baina aidihimul hisabu wal adabu in lam yarhamillahu ta'ala bifadlihi. Pada akhirnya mereka hidup di dunia ini berada di dalam kegelapan, kelalaian, rasa letih dan capek, serta berada di dalam kehinaan, dan mereka menyongsong akhirat dalam keadaan bangkrut. Baina aidihimul hisabu wal adabu, di hadapan mereka sudah terbentang hisab yang panjang dan siksaan yang pedih. Apa Ustaz? Jelas itu? Udahnya di dunia capek, lelah, hina. Begitu masuk akhirat yang dia dapat cuma hisab dan siksaan. Apa itu? In lam yarhamillahu ta'ala bifadlihi, jika Allah tidak memberikan rahmatnya kepada orang itu dengan karunia-Nya. Fanzur kam min ayatin anzalallahu ta'ala fi dzalika wa kam dzakara min wa'dihi wa dhamanihi wa qasamihi ala dzalika walan tazalil anbiya'u wal ulama'u ya'izunan nasa wa yubayyinuna lahumut tariqa wa yusannifuna lahumul kutuba wa yadribuna lahumul amtala
wa yukhawwifunahum billahi ta'ala wa hum ma'adzalika la yahtaduna wa la yattaquna wa la yatma'innuna bal hum fi ghamratin min dalika la yazaluna yakhafuna ayyafutahum goda'un au asya'un. Panzur kam min ayatin, maka mari kita perhatikan bersama betapa banyak ayat-ayat yang Allah turunkan fi dzalika terkait masalah rizki. Wa kam dzakara min wa'dihi wa dhamanihi wa qasamihi ala dzalika. Sangat sering Allah menyebutkan janji-janjinya, jaminan-jaminannya, dan jatah-jatahnya terkait rizki yang disiapkan untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji kan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Itu ayat-ayat itu Allah sampaikan. Janjinya sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran terkait masalah rizki. Udah banyak dah pokoknya. Walam tazalil anbiya wal ulama ya'izunan nasa. Dan senantiasa para nabi serta para ulama memberikan nasihatnya kepada masyarakat. Wa yubayyinuna lahumut thariqa, dan menjelaskan jalan yang baik untuk mereka. Wa yusannifuna lahumul kutuba, mereka menyusun kitab-kitab untuk mereka. Wa yadribuna lahumul amtala, mereka memberikan contoh-contoh untuk masyarakat. Wa yukhawwifunahum billahi ta'ala, dan mereka memberikan peringatan kepada mereka terkait siksaan Allah untuk mereka. Wa hum ma'adzalika la yahtaduna wa la yattaquna wa la yatma'innuna. Tapi bersamaan dengan itu semua, mereka tetap tidak mendapatkan petunjuk. Mereka tetap tidak bertakwa, dan hati mereka masih jauh dari ketenangan. Balhum fi ghamratin min dalika, bahkan mereka berada di dalam kesulitan disebabkan oleh rizki. La yazaluna yakhafuna ayyafutahum goda'un au asya'un. Senantiasa mereka terus merasa takut bahwa mereka tidak bisa sarapan dan tidak bisa makan malam. Apaan Kiai? Geleng-geleng Kiai. Kenapa Kiai? Kalau jamaah ini kan udah sadar semua kali ya. Hah? Alhamdulillah Kiai, kalau udah sadar semua mah. Padahal ayat-ayat yang diberikan oleh Allah sudah jelas. Para nabi, para ulama sudah menjelaskan juga terkait masalah rizki. Udah dicontohin juga. Tetap aja gitu. Romana hatinya masih kagak tenang-tenang juga. Gitu. Masih ayo ketakutan besok pagi nyarap apa ya. Ntar sore makan apa ya. Gitu. Mana duit kagak punya pisan, nyarinya kemana ya. Gitu. Apa Yusuf? Gitu. Ujung-ujungnya karena pusing mikirin itu, ibadahnya ketinggalan. Bahkan dikalahkan demi mencari rezeki. Gara-gara itu, karena rasa takut mereka. Rasa takut nggak bisa sarapan, nggak bisa nyarap,
takut nggak bisa makan. Godaun au asyaun. Gimana menurut? Mungkin mereka yang kalau kita ini mau begini aja memiliki kesana gitu ya. Kira-kira karena dia nggak ngaji gitu sampai kayak begitu gimana itu? Yang lagi ngaji, Pak Yusuf. Saya yakin kalau sini kan. Iya. Ya. Kasihannya jadi saya karena begitu gitu kasihan karena dia Kita balikin lagi ya. Ingat, kitab ini kita yang lagi ngebaca gitu. Dan arahkan bahasan di dalam kitab ini untuk diri kita dulu gitu. Jangan lihat jauh-jauh dulu dah. Karena kita yakin orang yang kita aja yang jam segini masih ngaji, kalau masalah rizki masih puyeng begitu. Apa Ustaz? Emang kira-kira Ustaz Satiri bawa baju kokoh malam Jumat buat apa? Justru karena itu, karena kita masih dipusingkan oleh rizki gitu. Apa Bang Hadi? Kenapa Mas Wahyu sama Pak Roni lagi bengong aja? Lagi mikirin besok gitu. Iya. Mana udah lama nganggur, resign gitu kan. Kerjaan belum punya, usaha belum mulai-mulain juga, besok duit dari mana ya gitu. Gitu Pak Yusuf. Ya syukur-syukur sih alhamdulillah kalau sampai yang hadir di sini mah udah nggak kepikiran dah masalah rezeki mah. Ya minimal pas ngaji mah nggak kepikiran kong gitu. Ntar kelar ngaji baru udah pala peleng-pelengan lagi. Oh. Ya justru karena ada di belakang namanya penyesalan Bang Pedin. Nyesalnya depanan ya? Ngapa gue depanan jadi seruduk gitu? Nonton kebo. Lihat tuh. Makanya tadi dibilang rezeki merupakan rintangan terbesar yang kita hadapi. Jangankan yang enggak ngaji, kita sendiri yang masih ngaji aja kadang-kadang masih suka dipusingkan oleh masalah rezeki. Gitu. Kenapa kita sholat masih belum bisa khusyuk, zikir belum bisa manteng, belum bisa khusyuk? Apa penyebabnya? Kebanyakan masalah rezeki. Gitu. Lagi sholat yang kebayang ntar abis ini gue kemana ya begitu. Itu masalahnya besok. Jangankan yang nggak ngaji, kita aja yang ngaji masih bogono. Apa gimana? Wa aslu dzalika jam 2 terus ini nih. Terus. Wa aslu dzalika kullihi qillatut tadabburi li ayatillahi subhanahu wa qillatut tafakkuri fi sana'illahi wa tarkut tadzakkuri li kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tarkut ta'ammuli li aqwalis sholihina ma'al istirsali li wasawisi syaitoni
wal isghai ila kalamil jahilina wal irtirori bi'adatil ghafilina hatta tamakkana syaitanu minhum warasakhatil adatu fi qulubihim fata'adda bihim dalika ila dhu'fil qalbi wa riqqatil yaqini. Apa itu? Dan yang menjadi sumber masih dipusingkannya seseorang oleh masalah rizki, qillatut tadabburi li ayatillahi subhanahu, karena mereka belum merenungkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qillatut tafakkuri fi sona'i'illahi, dan belum berfikir, belum merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wa tarkut tadakkuri li kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mau mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak merenungkan ucapan-ucapan orang solihin, serta hati mereka sudah dikuasai oleh bisikan-bisikan setan, dan mereka lebih mendengarkan ucapan orang-orang bodoh, dan mereka tertipu dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang lalai. Hatta tamakkana syaitanu minhum, sehingga setan semakin kokoh duduk di dalam hati mereka, dan kebiasaan orang-orang yang lalai semakin meresap ke dalam hati mereka. Disebabkan oleh hal tersebut, maka semua hal itu menyebabkan lemahnya hati mereka dan tipisnya keyakinan mereka kepada Allah. Iya, hatinya lemah dan keyakinannya kepada Allah kurang, tipis. Padahal sudah Allah jelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gitu. Iya, cuma sayanya mikirnya pas lagi ngaji doang. Ya kan, padahal begini, kan tadi di awal udah bilang tuh, kenapa kita masih bisa seperti itu? Karena qillatut tafakkuri fi sona'i'illahi, karena kita tidak mau berpikir, tidak mau merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah. Gitu. Ikan, burung, ayam, pokoknya semua makhluk Allah. Gitu. Padahal enggak dikasih akal, tapi rezeki mereka sudah disiapkan oleh Allah. Kalau apa itu? Ya itu. Makanya kita disuruh merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah gitu. Kalau dulu Buya kasih contoh engkuk gitu. Yang ada dalam tanah pun rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Gitu. Apa? Nomor gitu. Bayi yang baru lahir sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Gitu. Lagi belum lahir, biar kata tiap malam diisepin sama Mang Sarip nggak keluar susunya. Apa itu? Ya Bang Hendrik ya. Coba deh Bang Hendrik isepin, kalau keluar kagak, nggak keluar susunya. Pas begitu bayinya lahir lah,
langsung aja itu. Cuma sayangnya bayinya tetap aja minumnya susu kaleng. AC-nya buat babanya. Hah? Enggak, Pak Yusuf masih keluar. Kata Bang Hendrik. Udah tuh. Itu penyebabnya. Karena kita belum mau merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Padahal kalau kita pikir hewan-hewan aja gitu, yang enggak ada akalnya, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Apalagi kita, manusia, makhluk yang paling mulia, tentunya rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah. Wa ammal akhyaru alladzina hum ulul absari wa arbabul jiddi wal ijtihadi absaru tariqas samai falam ya'batu bi asbabil ardi wa'tasamu bihablillahi falam yaktaritu bi alaiqil khalqi wa tayaqqanu bi ayatillahi ta'ala wa absaru tariqahu. Adapun orang-orang pilihan alladzina hum ulul absari, yang mereka itu mau berfikir, wa arbabul jiddi wal ijtihadi, dan mereka punya kesungguhan dan usaha keras, absaru tariqas samai, mereka lebih melihat kepada jalur langit, maka mereka tidak peduli dengan sebab-sebab bumi. Apa, Pak Roni? Orang-orang pilihan Allah, mereka lebih memilih untuk menempuh jalur langit dibanding jalur darat. Gimana? Artinya yang real ini dalam kehidupan ini apa kira-kira ini? Jalur langit apa? Jalur langit pakai pesawat. Ada orang yang lebih memilih jalur darat, dia kerja, dia usaha, dia dagang. Tapi ada juga orang-orang yang memilih jalur langit, dia dekatkan dirinya kepada Zat yang maha kaya, yang maha memberikan rizki, gitu. Sehingga bisa jadi apa yang mereka dapatkan lebih besar dari orang yang dagang, dari orang yang kerja, dari orang yang usaha. Apa, Bang Deblek? Iya, jalur takwa, lebih pasnya jalur takwa. Kayak tadi kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kerja ada takarannya, gaji UMR gitu. Tambah tunjangan paling berapa sih kalau kerja? Usaha. Lah kalau jalur langit apa mau dia bilang? Itu jalur langit dan jalur darat namanya. Iya, sayangnya kita magal dua-duanya. Jalur darat kagak ditempuh, jalur langit juga awang-awangan gitu. Ya kalau emang mau nempuh jalur langit, tempuh sungguh-sungguh nempuhnya. Ibadah yang benar. Jadi orang yang takwa, jalur langit. Gitu. Kalau mau jadi pengusaha yang benar, kerja keras, jalur darat. Gitu. Sayangnya kita jalur langit kagak, jalur darat kagak, gitu. Apa kong?
Udah kerjanya ngerokok, ngopi, jagungan, ngobrol, tawa, begitu udah. Wirid kagak, ibadah kagak, gitu kan. Kerja kagak. Udah, kaget mah koas gitu. Hebat itu. Puasa dari Udah tuh. Mereka lebih memilih jalur langit dan tidak peduli dengan sebab darat, jalur darat. Ya artinya kalaupun kerja ya sekedarnya aja, tapi mereka lebih condong memilih jalur langit. Gitu. Awur. Ya kalaupun mau milih jalur darat ya silahkan, tapi jalankan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ya, kalau kata Ustaz Satri tadi jangan sampai magel. Gitu. Jalur darat kagak, males. Jalur langit, males. Itu masalahnya. Gitu. Wa'tasomu bihablillahi. Mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Falam yaktaritu bi ala iqil khalqi. Mereka tidak peduli dengan tali-tali makhluk. Watayak qonu bi ayatillahi ta'ala. Mereka betul-betul yakin dengan ayat-ayat Allah. Wa absaru tariqahu. Dan mereka memandang jalan-jalan Allah. Falam yaltafitu ila wasawisyis syaitoni wal khalqi wan nafsi. Maka mereka tidak menoleh sedikit pun kepada bisikan-bisikan setan, makhluk dan bisikan nafsu. Udah. Itu dua kali ya, jam 2 lewat. Nah, kita terusin lagi. Apa terusin ini? Oke. Fa'idha waswasallahum syaitonun aw nafsun aw insanun qamu bil munaqashati wal mudafa'ati wal mukhalafati hatta wallal khalqu anhum wa'tazala anhumus syaitonu wan qadat lahumun nafsu wastaqama lahumut tariqul mustaqim. Apabila setan berbisik kepada mereka atau nafsunya atau orang lain, qamu bil munaqashati, mereka lawan itu semua dengan perdebatan, wal mudafa'ati, dan penolakan, wal mukhalafati, dan pertentangan, sehingga hatta wallal khalqu anhum, sehingga makhluk menyingkir dari mereka, wa'tazala anhumus syaitonu, dan setan menghindar dari mereka, wan qadat lahumun nafsu, dan nafsu tunduk kepada mereka, wastaqama lahumut tariqul mustaqim, dan mereka berada di jalan yang lurus. Ala ma dzukira an Ibrahim bin Adham rahimahullah, seperti apa yang diceritakan dari Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, annahu lamma arada ayyadkhulal badiyata atahu syaitonu fakhawafahu bi anna hadhihi badiyatun muhlikatun wala zada ma'aka wala sababa fa'azama ala nafsihi rahimahullahu an yaqta'al badiyata ala tajarrudihi dzalika wa alla yaqta'aha
hatta yusolliya tahta kulli milin min amyaliha al-faraqatin wa qama bima azama alaihi wa baqiya fil badiyati itnatai asyarata sanatan. Kita potong dulu dah. Sesuai dengan apa yang diceritakan dari Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, bahwasanya beliau ketika ingin masuk ke dalam sebuah hutan, setan datang kepadanya dan setan menakut-nakutinya. Bi anna hadhihi badiyatun muhlikatun. Ini merupakan hutan yang sangat berbahaya dan kamu tidak memiliki bekal, wala zada ma'aka wala sababa, dan kamu tidak memiliki sebab untuk mendapatkan makanan. Fa'azama ala nafsihi rahimahullahu ayyaqta'al badiyata ala tajarrudihi dzalika. Maka Imam Ibrahim bin Adham memasang niat di dalam hatinya bahwa dia akan melewati hutan ini tanpa bekal sedikit pun. Wa an la yaqta'aha hatta yusolli tahta kulli milin min amyaliha al-faraqatin. Dan dalam melewati hutan ini dia berniat akan melakukan sholat sebanyak 1000 rakaat di dalam setiap 1 mil yang dia tempuhnya. 1 mil itu berarti sekitar 1,5 kilometer. Setiap 1,5 kilo dia sholat 1000 rakaat. Ngapa yuk tawa? Hah? Wa qama bima azama alaihi, dan dia betul-betul laksanakan apa yang dia niatkan. Wa baqiya fil badiyati itnatai asyarata sanatan, dan dia berada di dalam hutan itu selama 12 tahun. Hatta innar rasyida hajja fi ba'di tilkas sinina fara'ahu tahtamilin yusolli. Sampai sesungguhnya Raja Harun ar-Rasyid pernah melakukan ibadah haji di 1 tahun. Fara'ahu tahtamilin yusolli. Maka Raja Harun ar-Rasyid melihat seseorang yang sedang sholat di jarak yang kurang dari 1 mil. Faqila lahu, maka ada yang berkata kepadanya, itu hadza Ibrahim bin Adham. Itu merupakan Imam Ibrahim bin Adham. Fa'atahu, maka Raja Harun ar-Rasyid mendatangi Imam Ibrahim bin Adham. Faqala, maka raja bertanya kepadanya, kaifa tajiduka ya Aba Ishaq? Fa ansha'a Ibrahimu yaqulu nuraqti'u dunyana bitamziqi dinina fala dinuna yabqa wala ma nuraqti'u fatuba li'amdin atarallaha rabbahu wajada bidunyahu lima yatawaqqa'u. Raja Harun ar-Rasyid bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, kaifa tajiduka ya Aba Ishaq? Bagaimana keadaanmu wahai Aba Ishaq? Aba Ishaq itu panggilan Imam Ibrahim bin Adham. Fa'ansha'a Ibrahimu yaqulu, maka Imam Ibrahim bin Adham menjawab pertanyaan itu, nuraqti'u dunyana bitamziqi dinina. Kita ini berusaha mencukupi kebutuhan dunia kita dengan mencabik-cabik agama kita. Apa Bang Hendrik? Kita berusaha mencukupi kebutuhan hidup kita
di alam dunia dengan mencabik-cabik agama kita. Fala dinuna yabqa wala manuraqqi'u. Ujung-ujungnya agama kita rusak dan hidup kita pun jauh dari kecukupan. Fatuba li'abdin atarallaha rabbahu. Sangat beruntung orang-orang yang bisa mementingkan Allah Tuhannya dibanding dunianya. Wajada bidunyahu lima yatawaqqa'u. Dan dia menjadi dermawan dengan harta yang dia miliki. Sangat beruntung orang yang seperti itu. Sangat beruntung orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dan lebih mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dah. Wa'an ba'dis solihina setengah 3 situ dulu dah. Sebelum saya tutup, Kiai namain enggak? Dari kita ini bagaimana caranya untuk mencapai kesejahteraan ini? Iya tadi Kiai. Kalau emang ingin menempuh jalur langit, ya tempuh jalur itu dengan sungguh-sungguh gitu. Ibadah, zikir, ngaji, gitu. Tempuh jalurnya dengan sungguh-sungguh. Kalau mau nempuh jalur langit gitu. Kalau mau nempuh jalur darat, ya silahkan, tapi tempuh jalur itu dengan sungguh-sungguh juga gitu. Tapi buat orang-orang pilihan Allah, mereka lebih memilih jalur langit gitu. Ya kerja sekedarnya, tapi ibadah yang lebih diutamakan gitu. Jangan sampai gara-gara sibuk nyari harta, nyari rezeki, ibadah yang kita kalahkan. Ujung-ujungnya tadi faladinuna yabqa wala manuraqi. Ujung-ujungnya agama yang kita punya rusak dan hidup kita jauh dari kecukupan gitu. Dah gitu Kiai ya, jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.